Ini soal umat, Pak. Soal jamaah haji, Pak. Jangan karena ada egosentris atau tarik-menarik, gengsi, ya. Halo sahabat Detik Viral, bertemu lagi dalam channel yang membahas berita viral, hiburan, politik dan lainnya. Kali ini Detik Viral akan membahas tentang Pasha Ungu Tatu Sigit Purnomo, yang merupakan vokalis dari band Ungu sekaligus saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai PAN. Dalam rapat terbuka DPR dengan Kementerian Agama Pak Nasaruddin Umar yang baru saja dilantik oleh Pak Prabowo, pada saat rapat itu tiba-tiba Pasha melakukan interupsi kepada pimpinan rapat. Terlihat Pasha ingin menyampaikan pendapatnya terkait tentang penyelenggaraan haji. Pasha dengan begitu semangat dan berapi-api. Mari kita simak. Dari pukul 7.40 sampai 11.10 ini, Pak Menteri dengan segala kemampuannya gitu. Saudara saya Pak Wakaban juga dengan segala kemampuannya gitu. Pak Sekjen, kok persoalan ini begitu rumit, Pak? Ada dua hal yang perlu saya ingatkan di sini, Pak, baik dari Kementerian Agama khususnya. Mayoritas anggaran kan ada di Kementerian Agama, Pak. Itu yang pertama. BPH ini bayi yang baru lahir, gitu, yang juga terdesak dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden kita, yang harus kita hormati marwahnya, gitu. Jangan sampai kemudian BPH ini juga dianggap tidak punya kemampuan untuk melakukan komunikasi terhadap apa yang diamanahkan atau sebagai mandatori dari kebijakan Bapak Presiden, gitu. Tadi Pak Hasan Basri Agung sudah menjelaskan bahwa isi dari Perpres itu sendiri sifatnya dukungan. Ini babak belur ini, Pak. Yang babak belur ini Pak Menteri, termasuk BPH ini, BPHJ ini, Pak. Dari tadi ini kan Komisi 8 sudah membuka ruang sebenarnya. Mohon maaf sekali lagi. 1 jam lebih kami menunggu di dalam, Pak. Ternyata belum selesai. Terlihat Pasha melakukan interupsi karena kesal sudah terlalu lama rapat tapi belum ada penyelesaian. Permasalahannya terkait penyelenggaraan haji antara BPH dan Dirjen Haji. Mungkin ada perbedaan antara dua instansi tersebut dalam penyelenggaraan haji, di mana kedua instansi itu di bawah naungan Kementerian Agama. Mari kita dengar lagi. Ini soal umat, Pak. Soal jamaah haji, Pak. Jangan karena ada egosentris atau tarik-menarik, gengsi, ya, atau siapa yang merasa lebih diamanahkan satu sama lain, ini kemudian menjadi momok kegagalan daripada pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2025, Pak. Kami Komisi 8 sebagai pengawas haji akan datang tentu berharap tidak ada hal-hal yang menjadi kendala yang disampaikan oleh pimpinan kami pada saat kunjungan kemarin ke Saudi. Kenapa sih tidak ada yang mau ngalah gitu? Kalau saya berpendapat, pimpinan izin saja nih pimpinan, berpendapat saja. Kalau memang isi dari Perpres itu sendiri sifatnya dukungan, mungkin dengan segala kerendahan hati BPHJ menyesuaikan. Tentu terkait SOTK ini menjadi penting juga, Pak. Nah, yang menjadi persoalan, apakah yang dilaksanakan oleh BPHJ sesuai dengan anggaran yang diusulkan dilaksanakan juga oleh Dirjen Haji? Apa ini nggak tumpang tindih, Pak, secara? Pasha menyoroti kendala teknis penyelenggaraan haji antara BPHJ dan Dirjen Haji. Kedua instansi saling tidak mau mengalah, seolah ada egosentris di kedua instansi tersebut. Karena keduanya punya wewenang untuk menyelenggarakan haji, jadi Pasha menilai akan terjadi tumpang tindih tugas dalam melaksanakan penyelenggaraan haji, dan akan merugikan umat muslim yang mau melaksanakan ibadah haji, seolah menjadi rebutan, seperti menjadi tempat atau ada sesuatu di sana yang direbutkan. Apakah isu-isu selama ini dengan Kementerian Agama yang lama, bahwa sudah menjadi rahasia umum pelaksanaan haji diduga menjadi lahan basah bagi oknum penyelenggara yang mengelola dana haji yang begitu besar? Mari kita dengarkan lagi. Misalnya, contoh saja, di sana yang nerima siapa nanti, BPHJ atau Dirjen Haji? Untuk apa dan lain-lain. Saya ini belum haji, Pak Menteri, kan Pak Menteri paham saya ini belum haji, jadi saya ini belum bisa banyak berkomentar. Tapi paling tidak dalam proses ini kami menyimak, loh ini pelaksanaan ibadah haji di depan mata ini, Pak Sekjen.
di depan mata loh ini Pak. Dan besok izin Pak Ketua, ini kan kita mau reses Pak. Dapil kami ini kan tidak semua di Jakarta. Ada yang dapilnya di Sumatera Utara, ada yang dapilnya di Aceh, ada yang dapilnya mungkin di Papua dan seterusnya Pak Ahmad. Bagaimana Pak Ahmad? Nah kami juga punya kewajiban penting untuk melayani masyarakat kami di reses nanti Pak. Nah luar biasa tadi pimpinan sudah menyampaikan, kami harus mengalah dalam tanda petik ini hanya untuk menyelesaikan persoalan yang menurut saya sebenarnya tidak rumit ini. Ini persoalan tidak rumit Pak Menteri. Tinggal Pak Menteri perlu ketegasan. Dan Pak Menteri kan diberikan kewenangan oleh Pak Prabowo. Laporkan langsung kepada Bapak Presiden. Saya yakin sekali ini tidak ada yang jadi soal ini Pak. Bapak bertanggung jawab penuh. Bapak sampaikan saja, ini Bapak tegas saja, BPHJ kau sekian anggaran kau, selesai. Dirjen kau laksanakan ini, BPHJ kau laksanakan ini gitu. Nggak ada yang tumpang tindih ya. Nah persoalan nanti 2026 baru nanti BPHJ intervensi, baru ambil alih. Menurut saya seperti itu Pak. Kami dari fraksi PAN Pak gitu. Ini saya kira sederhana sekali Pak. Ini kayak mainan aja, rebutan mainan aja bareng ini Pak. Siapa yang mau dikasih mobil-mobilan, siapa yang mau dikasih motor-motoran gitu. Jadi jangan direbut semua. BPHJ mau mobil-mobilan juga, Dirjen juga mobil-mobilan, Kementerian Agama juga bingung mau ngasih yang mana. Ini kan dua-duanya anaknya Pak Menteri ini. Dirjen anak. Sekali lagi Pasya menegaskan jangan ada tumpang tindih siapa yang menyelenggarakan haji. Sekilas kalau memang untuk keperluan umat, semua hal ini tidak akan terjadi kisruh. Apakah mungkin ada anggaran besar di dalam sana sehingga diperebutkan kedua instansi ini? Berikut kita dengarkan tanggapan dari Profesor Nasaruddin Umar sebagai Kementerian Agama. Selesaikan karena tidak ada kemungkinan untuk berkomunikasi dengan misalnya pihak Kementerian Keuangan atau Bappenas. Maka mohon waktu, dalam waktu sangat singkat, besok misalnya kami akan kembali lagi menjumpai Bapak. Itulah rapat terbuka tentang penyelenggaraan haji. Semoga masalah ini dapat diselesaikan secepat mungkin, karena umat muslim tentu akan sangat dirugikan dengan kisruh dua instansi yang akan menyelenggarakan haji.